Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Amar Safitri, absen 12 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal umum dan buku besar pada akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, akuntansi itu apa sih? Jadi akuntansi adalah ilmu yang mampu menghasilkan informasi keuangan melalui suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Secara sederhananya, akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dan digunakan untuk menentukan suatu kebijakan. Nah, akuntansi pada perusahaan jasa ini contohnya pada bengkel, salon, dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan bahas dulu nih sekilas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama diawali dengan bukti transaksi, yang nantinya akan dianalisis dan dicatat ke jurnal umum. Dari jurnal umum, kemudian kita akan mempostingnya ke buku besar. Dari buku besar, nanti saldo-saldonya akan diakumulasikan di neraca saldo, yang biasanya dibuat pada akhir periode. Nah, karena neraca saldo ini sifatnya masih trial balance, jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikannya. Nantinya akan ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang saldonya akan diposting kembali ke buku besar. Nah, setelah dari jurnal penyesuaian, kita akan masuk ke kertas kerja, yang mana nanti saldo di kertas kerja juga akan diposting kembali ke buku besar. Setelah kertas kerja, kita akan bisa membuat laporan keuangan. Nah, contoh dari laporan keuangan ini, contohnya laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dari laporan keuangan, kita akan lanjut ke jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini akan menutup akun-akun nominal. Karena akun nominal ini hanya bersifat sementara. Nantinya angka-angka dari jurnal penutup akan diposting kembali ke buku besar. Kemudian setelah itu kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan, yang berisi akun-akun real yang nantinya akan menjadi neraca awal di periode berikutnya. Kemudian ada jurnal pembalik yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian dan dibuat pada periode berikutnya. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke siklus awal. Nah, tapi di pembahasan kali ini kita akan membahasnya hanya sampai buku besar saja. Langsung saja yang pertama ada analisis transaksi. Analisis transaksi ini adalah langkah pertama dalam proses akuntansi dengan melakukan analisis pada setiap transaksi yang memengaruhi perusahaan. Nah, analisis transaksi ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, hingga pembelian aset. Nah, biasanya di analisis transaksi ini akan ada bukti-bukti transaksi. Contohnya nota, memo, faktur, kwitansi, cek, dan sebagainya. Nah, untuk menganalisis transaksi, kita harus ketahui dulu penggolongan akun-akunnya kayak gimana aja. Nah, yang pertama ada harta atau aset. Yang termasuk harta ini ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan gedung. Nah, tapi akumulasi penyusutan peralatan ini sifatnya kontra aset atau mengurangi harta. Kemudian ada akun hutang yang berisi hutang usaha dan hutang bank. Kemudian ada akun modal atau ekuitas yang berisi modal tuan atau nyonya yang merupakan pemilik perusahaan. Juga ada prive, tapi prive ini sifatnya mengurangi modal. Kemudian ada pendapatan, contohnya pendapatan jasa dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada beban. Contohnya di sini ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Setelah mengetahui penggolongan akun-akunnya, kita masuk ke aturan debit dan kredit. Nah, di sini ada prinsip 5 jari, di mana ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun yang berwarna hijau di sini, yakni akun harta dan beban, jika bertambah masuknya ke debit dan jika berkurang masuknya ke kredit. Sedangkan 3 sisanya, yakni akun hutang, modal, dan pendapatan yang berwarna biru, jika bertambah masuknya ke kredit dan jika berkurang masuknya ke debit. Nah, 3 akun pertama ini, harta, utang, dan modal masuknya ke akun real, sedangkan 2 sisanya yakni pendapatan dan beban masuknya ke akun nominal.
Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Nah, untuk format jurnal umum itu kayak gini. Yang pertama ada nama perusahaannya, kemudian jurnal umum, dan ada periodenya. Contoh periodenya September 2021. Nah, terus kolom paling kiri itu ada tanggal. Yang paling kiri diisi oleh bulan dan tahun, dan yang sebelahnya diisi oleh tanggal. Kemudian ada nama akun, yang nantinya akan diisi dengan contohnya akun kas, akun piutang, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada referensi. Nah, referensi ini nantinya akan diisi oleh nomor-nomor akun pada buku besar. Tapi diisinya itu setelah kita mempostingnya ke buku besar, agar lebih memudahkan. Kemudian ada debit dan kredit. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan, yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Pemindah bukuan semua akun-akun dari jurnal umum ke buku besar disebut posting. Nama akun yang dipakai pada jurnal umum harus sama dengan nama akun pada buku besar. Buku besar akuntansi juga menunjukkan saldo akhir dari setiap akun pada periode tertentu. Nah, untuk formatnya seperti ini. Buku besar, kemudian ada nama akunnya, contohnya akun kas dengan nomor akun 111. Nah, kemudian ada tanggal yang diisi oleh bulan dan tahun, dan sebelahnya diisi tanggalnya. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini nantinya untuk menjelaskan akun ini tuh pada tanggal sekian digunakan untuk apa. Kemudian ada referensi. Nah, referensinya ini nantinya akan diisi dengan uh, itu didapatkan dari mana? Contohnya pada jurnal umum halaman 1, nantinya ditulis dengan JU1. Kemudian ada debit dan kredit, dan ada saldo. Saldo dari debit maupun kredit. Nah, saldo ini merupakan sisa. Nanti sisanya itu ada di debit atau di kredit. Nah, langsung aja kita bahas ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011, ia melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas Rp20.500.000 dan peralatan Rp34 juta. Nah, analisisnya, kas bertambah masuknya ke debit sebesar Rp20.500.000. Kemudian peralatan bertambah masuknya ke debit sebesar Rp34 juta. Nah, kemudian modal bertambah tapi masuknya ke kredit sebesar Rp54.500.000. Kemudian pada tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000. Nah, kalau membeli peralatan secara kredit itu berarti masuknya ke hutang. Analisisnya, peralatan bertambah masuknya ke debit sebesar Rp3.050.000 dan hutang bertambah masuknya ke kredit sebesar Rp3.050.000. Kemudian pada tanggal 5 September membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.500.000. Analisisnya, perlengkapan bertambah masuknya ke debit sebesar Rp1.500.000, kemudian kas berkurang masuknya ke kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp20 juta. Nah, analisisnya, kas bertambah masuknya ke debit sebesar Rp20 juta dan pendapatan bertambah masuknya ke kredit sebesar Rp20 juta. Kemudian pada tanggal 11 September membayar sewa bulan pada bulan September 2011 sebesar Rp13.700.000. Nah, ini tuh berarti masuknya udah ke beban sewa. Jadi beban sewa bertambah, masuknya ke debit sebesar Rp13.700.000 dan kas berkurang masuknya ke kredit sebesar Rp13.700.000. Kemudian pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. Nah, analisisnya beban utilitas ini bertambah masuknya ke debit sebesar Rp10.050.000 dan kasnya berkurang masuknya ke kredit sebesar Rp10.050.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. Nah, kalau misalkan pendapatan atas jasa yang belum dilakukan, itu masuknya itu ke pendapatan diterima di muka. Nah, di mana pendapatan diterima di muka ini dicatatnya sebagai kewajiban.
karena uang itu belum dibelanjakan dan masih menjadi milik pelanggan untuk barang atau jasa. Nah, kemudian analisisnya kas bertambah masuknya ke debit sebesar Rp4.800.000 dan pendapatan diterima di muka bertambah masuknya ke kredit sebesar Rp4.800.000. Kemudian pada tanggal 19 September menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Kalau belum menerima pembayaran itu berarti masuknya ke piutang. Analisisnya, piutang bertambah masuknya ke debit sebesar Rp21.900.000 dan pendapatan bertambah masuknya ke kredit sebesar Rp21.900.000. Kemudian pada tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000. Analisisnya, masuknya ke prive bertambah, masuknya ke debit karena mengurangi modal sebesar Rp2.500.000. Kemudian kas berkurang masuknya ke kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada tanggal 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp29.550.000. Nah, analisisnya kas bertambah masuknya ke debit sebesar Rp29.550.000 dan pendapatan bertambah masuknya ke kredit sebesar Rp29.550.000. Kemudian pada tanggal 25 September membayar beban lain-lain sebesar Rp2.200.000. Analisisnya beban bertambah masuknya ke debit dan kas berkurang masuknya ke kredit. Kemudian pada tanggal 27 September membayar gaji pegawai sebesar Rp38.250.000. Analisisnya beban gaji bertambah masuknya ke debit dan kas berkurang masuknya ke kredit. Kemudian kita akan memindahkannya ke jurnal umum seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa totalnya di debit sebesar Rp202 juta dan di kredit sebesar Rp202 juta. Berarti ini balance. Kemudian kita akan memindahkan tiap-tiap akun ke buku besar. Di sini ada akun kas dengan nomor akun 111, saldonya di debit sebesar Rp6.650.000. Kemudian ada akun piutang usaha dengan nomor akun 112, saldonya di debit sebesar Rp21.900.000. Kemudian ada akun perlengkapan dengan nomor akun 113 yang saldonya di debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian ada akun peralatan dengan nomor akun 121 dengan saldonya di debit sebesar Rp37.050.000. Dan ada akun utang usaha dengan nomor akun 211 yang saldonya di kredit sebesar Rp3.050.000. Selanjutnya ada akun pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 212 dengan saldonya di kredit sebesar Rp4.800.000. Kemudian ada akun modal dengan nomor akun 311, saldonya di kredit sebesar Rp54.500.000. Kemudian ada akun Prive, saldonya di debit sebesar Rp2.500.000 dengan nomor akun 312. Kemudian ada akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dengan saldonya di kredit sebesar Rp71.450.000. Kemudian ada akun beban sewa dengan nomor akun 511 dengan saldonya di debit sebesar Rp13.700.000. Kemudian ada akun beban utilitas dengan nomor akun 512 dengan saldonya di debit sebesar Rp10.050.000. Kemudian ada akun beban gaji dengan nomor akun 513 dengan saldonya di debit sebesar Rp38.250.000. Kemudian ada akun beban-beban lain yang nomor akunnya 514 dengan saldonya di debit sebesar Rp2.200.000. Kemudian nanti akun-akun dari buku besar ini yang sudah kita posting akan dimasukkan kembali referensinya pada jurnal umum seperti ini. Kita sudah memasukkan referensinya dari nomor-nomor berbagai akun. Nah, baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.